yang saya bagikan gitu kan. Kemudian di pertemuan 2 dan seterusnya sudah mulai masuk di IRT-nya. Tapi untuk semester ini gitu ya, sebetulnya nggak semester ini aja ya, sudah dimulai juga semester lalu gitu ya. Saya menjelaskan dulu gitu ya, teori-teori yang berkaitan dengan pengukuran gitu ya, dan materi teori-teori yang terkait dengan metode pendekatan klasik gitu ya, sebelum kita masuk IRT ini. Ternyata materi itu tuh banyak juga gitu, nggak bisa cepat gitu saya berikan dalam 2-3 pertemuan gitu ya. Ini bahkan kemarin hampir ya 7 pertemuan kan kita bahas, ada generalizability theory gitu ya, kemudian reliability, bagaimana untuk combat alpha dan seterusnya, dan juga yang sebetulnya yang porsinya juga banyak itu adalah analisis faktor ya. Analisis faktor ini di IRT juga dipakai gitu ya, penting gitu ya, di IRT, di MTS ya, makanya di MTS itu juga penting, di IRT juga, dan di APG juga gitu ya. Tapi memang kalau di RCD mungkin nanti penerapannya lebih menekankan kepada exploratory factor analysis gitu ya. Nah, ya kenapa saya kemarin ya nggak bisa cepat gitu ya, karena kan kalian juga belum dapat ya APG-nya gitu kan, maksudnya APG-nya itu bersamaan gitu kan. Jadi banyak konsep-konsep yang mungkin Anda baru pertama kali ya, kayak kemarin generalizability theory itu kan agak lama juga itu saya menjelaskan gitu ya, konsep faset, konsep fix, random, itu kan bukan suatu hal yang sederhana yang cuma bisa dibahas sekilas-sekilas aja gitu kan. Kemudian di sini juga dia di buku yang bullet of kan gitu kan, ini juga kan kita banyak ya bahas tentang R-nya ya. Nah itu juga nggak bisa sebentar juga gitu, apalagi kan kita ada daring, ada luring gitu ya. Terbukti juga segitu saya udah speednya relatif rendah, tapi kalau saya perhatikan juga banyak juga yang masih belum ini ya, belum familiar gitu kayaknya. Nah makanya ini mudah-mudahan lah ya bisa terkejar gitu ya materinya ya. Kalau Anda lihat ya sebentar ini untuk buku ini saja gitu ya, buku bullet of fun. Nah kita kan di sini yang introduksi tentang R-nya sendiri ya sudah tahu lah ya. Nah di sini classical teorinya aja sudah lumayan ya, ada masalah reliability, validity, ini nanti yang item analisis akan kita lihat juga di sini classical theory. Ya, di sini ada item analisis ya. Jadi di classical test teori juga ada item analisis. Nanti kita lihat bedanya dengan yang di item respon teori ya. Ini item analisisnya dalam konteks CTT ya. Kan sebetulnya kalau CTT itu kan konsen pada skor akhir ya, test score ya, bukan per butir-butirnya gitu kan. Tapi di classical test teori ini juga bisa menghitung ya, atau melakukan analisis item ya, diantaranya kayak menghitung tingkat kesukaran gitu ya, tingkat kesukaran soal. Nah itu bisa juga, tapi ini sangat sederhana perhitungannya kalau dibandingkan dengan yang IRT, karena yang IRT itu nanti menggunakan model-model statistik. Nah di sini ini relatif sudah kita pelajari ya. Kemudian ini juga yang relatif lumayan kompleks gitu ya, sehingga ini membutuhkan waktu yang lumayan lama waktu itu ya. Dan ini analisis faktor, ini juga sebetulnya di sini saya belum terlalu banyak ya EFA. Nah mungkin nggak apa-apa lah, kita belum masuk ke sini, saya akan ulas lagi karena kenapa ini materi itu penting ya. Jadi di SEM juga ini digunakan gitu ya, di APG juga. Saya harap ya kalian paling nggak udah ada bekalnya lah ya dari IRT ini. Dasarnya itu sudah ada, sehingga nanti kalau misalkan tempat pelajaran ini ya sudah nggak terlalu berat lagi gitu ya.
Tapi ini kita yang mudah sih. Nah, untuk software ini analisis faktor, silakan kalian bisa gunakan apa saja gitu ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah menggunakan R ya. Analisis faktor ini bisa pakai Israel juga bisa gitu ya, bisa pakai SPSS juga bisa gitu ya. Nah, Minitab juga mungkin ya, tapi mungkin terbatas ya. Minitab juga bisa ya. Minitab ini yang EFA ini juga ada. Jadi kalau kalian familiar dengan Minitab gitu ya, bisa juga kalian lihat ya nanti gimana sintaksnya. Yang Minitabnya saya pernah juga ya memberikan macam ya pelatihan waktu pengabdian EFA dengan menggunakan Minitab, bagaimana EFA menggunakan R. Nanti kalau lihat ini karena waktunya nggak cukup kalau saya harus bahas semua gitu kan. Nah, ini dari bab 1 sampai bab 4 saja sudah makan waktu kan. Mungkin hari ini saya akan review lagi di CFA-nya ya. Karena di sini ya analisis faktor, ini seperti Anda sudah ketahui, itu ada dua tipe gitu ya, exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis ya. Kapan dia pakai EFA dan kapan pakai CFA. Yang kemudian step-step apa saja sih ya yang dilakukan di EFA ya. Jangan lupa untuk melakukan EFA dan CFA, kalian perlu memperhatikan tipe dari ubah indikatornya. Apakah ubah indikator itu tipenya numeric, continue, ataukah dia tipenya kategorik ya. Jadi nanti di sini kita akan lihat bagaimana EFA ya, ilustrasi EFA yang menggunakan data numerik dan data kategorik ini sudah kita bahas sih sebetulnya yang EFA yang numerik bagaimana, yang kategorik bagaimana. Begitu juga dengan CFA. CFA, kalau CFA itu kan berarti kan kita sudah menspesifikasikan ya variabel latennya itu apa, kemudian indikatornya itu apa gitu ya. Katakanlah saya mau meneliti tentang loyalitas ya, loyalitas mahasiswa dalam atau loyalitas konsumen pengguna HP yang pengguna merek HP tertentu gitu kan. Nah, di situ katakanlah loyalitas. Berarti kan di situ kita sudah menentukan variabel latennya tuh loyalitas. Kemudian kita menspesifikasikan tuh variabel indikatornya tuh untuk mengukur loyalitas tuh apa saja ya. Nah, nanti dari variabel indikator yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita tentukan itu kita akan lihat mana variabel indikator yang signifikan ya atau yang memang memberikan bobot tinggi terhadap pengukuran loyalitas tadi. Nah, ini di CFA ya, itu ranahnya CFA. Nah, kalau yang EFA seperti yang sudah kita pelajari, kita punya beberapa indikator-indikator gitu ya. Dari indikator itu kita ingin reduksi menjadi suatu faktor laten di mana banyaknya faktor laten itu tentu lebih sedikit ya, namanya juga mereduksi gitu ya. Nah, manfaatnya di mana nanti EFA ini? Manfaatnya utamanya kalau nanti kita menghadapi suatu penelitian di mana variabel yang kita punya itu sangat banyak sebenarnya ya, big data lah. Nah, kita menganalisis data dengan jumlah perubahan yang sangat banyak itu tentu akan kompleks. Nah, di sini kita mungkin bisa menyederhanakannya ya, menyederhanakannya menjadi dimensi yang lebih rendah. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan EFA. Memang EFA ini dalam IFT atau mungkin NPS tidak terlalu banyak porsinya, tetapi ini saya tetap aja tetap bahas gitu ya, karena ini nanti siapa tahu kalian ya ini dalam penelitian selanjutnya ya Anda harus melakukan ini EFA gitu, itu paling Anda ada dapat gambaran. Itu yang pernah saya katakan juga dalam pertemuan sebelumnya. Misalkan kita punya variabel yang sangat banyak, kita akan sederhanakan. Sebenarnya goalnya itu kita akan melakukan klasifikasi gitu kan. Nah, klasifikasi berdasarkan variabel yang tadi jumlahnya banyak itu tentu akan lebih kompleks dibandingkan klasifikasi dengan variabel yang lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu kita sederhanakan menjadi faktor. Itu ya pesannya kenapa di sini EFA itu dibahas. Tapi juga perlu diperhatikan tadi variabel-variabelnya numerika ya, numerik itu ya continue ya maksudnya, ataukah variabel kategorinya itu variabel indikatornya itu sifatnya kategori. Nanti kita akan lihat juga ini contoh di CFA ya, CFA dengan menggunakan yang
ini yang 441 ini menggunakan berubah indikatornya itu numerik ya. Ini kalau yang 442 ini nanti saya apply untuk data kategori. Paling nanti di sini saya akan bahas interpretasi dari si R-nya itu ya, maksudnya apa. Kemudian ini sebetulnya untuk yang IRT-nya kalau di buku Bullet of Fund itu masuk di bab 5 gitu ya. Nah, di sini di bab 5 ini ada IRT untuk item dikotomus. Nah, jadi item ya, atau butir dari suatu instrumen gitu ya. Kita golongkan ke dalam dua tipe ya, tipe yang dikotomus dan tipe yang politomus gitu ya. Nah, tipe dikotomus itu apa? Tipe dikotomus itu kalau kita memperlakukan item-item yang kita punya hanya dua kemungkinan ya, hanya dua kemungkinan hasil lah ya. Contohnya apa? Item tes itu misalkan kita akan perlakukan benar atau salah, walaupun format tesnya itu multiple choice gitu ya, misalnya multiple choice ABCD itu bukan kita lihat politomus ya, karena kalau istilah dikotomus itu dua kan artinya dua gitu, politomus itu berarti banyak gitu ya. Jadi kita misalkan punya suatu instrumen kita katakanlah tadi soal ujian gitu ya, formatnya multiple choice A B C D gitu. Nah, terus kita bilang, nah itu kan formatnya A B C D, jadi itu kan politomus. Tidak seperti itu ya. Kalau kita memandang ya tiap butirnya, tiap soalnya yang kita lihat adalah jawaban anak itu benar atau salah, berarti di situ kita memperlakukan item tersebut sebagai dikotomus. Tapi kalau misalnya kita melihat, memperlakukan pada setiap butir itu berapa peluang dia menjawab A, berapa peluang dia menjawab B, berapa peluang dia menjawab C, dan seterusnya, berarti kita memperlakukan item tersebut sebagai politomus. Nah, itu nanti modelnya beda lagi, gitu ya. Makanya ini di sini dibagi ada item response theory untuk dichotomous item dan ada item response theory untuk polytomous item, ya. Nah, polytomous item ini ya memang sering kali dipakai juga pada questionnaire ya yang mengukur behavior, misalnya yang mengukur attitude ya, biasanya misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ya. Berapa peluang dia menjawab sangat tidak setuju, berapa peluang dia menjawab tidak setuju, berapa peluang dia menjawab setuju, berapa peluang dia menjawab sangat setuju. Nah, itu item-item yang seperti itu gitu ya. Berarti kan kita konsennya melihat itu kan ke berbagai macam kemungkinan ya. Itu disebut dengan polytomous item. Tapi kalau misalnya konsen kita tadi formatnya 1, 2, 3, 4, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Kalau konsen kita hanya melihat berapa peluang orang itu setuju dan berapa peluang tidak setuju, di mana kita akan mengelompokkan yang sangat tidak setuju dan tidak setuju itu sebagai kelompok orang yang tidak setuju. Ya, sementara yang setuju dan sangat setuju kita kelompokkan menjadi orang yang termasuk setuju. Maka itu tetap kita simpan di dikotomus, ya, dikotomus item. Jadi dikotomus, politomus itu bukan dilihat dari format ya, bukan dilihat dari format instrumennya, gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat ya model-model IRT untuk yang dikotomus itu apa saja gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakannya model-model logistik ya, di analisis data kategori kan kita sudah belajar ya definisi logistik. Nah, di situ nanti kita akan pakai model logistik, ada 1 parameter, ada 2 parameter ya, kemudian ada 3 lah parameter, ada sampai 4 parameter logistik gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah dibahas di awal banget gitu ya, parameter-parameter IRT itu parameter yang terkait ke item dan ada parameter yang terkait ke orang gitu ya. Jadi ini ada 2 tipe parameter dalam IRT ya. Parameter yang terkait ke item itu ada difficulty, kemudian ada daya beda itu ya daya beda diskriminasi ya, kemudian nanti ada juga yang ketiga itu
parameternya namanya lower asymptote gitu ya, lower asymptote atau ini kadang disebutnya guessing factor, di mana ini biasanya untuk yang 3 parameter, ini untuk yang instrumen mengukur pengetahuan ya, kayak soal ujian yang multiple choice gitu kan, suka ada apa ya, pengecoh ya, item dengan option-option pengecoh kan kalau multiple choice itu ya. Jadi A, B, C, D optionnya hanya ada satu jawaban yang benar, yang lainnya itu kan pengecoh ya. Jadi kita di sini akan juga memodelkan tuh berapa peluang orang yang sebenarnya tidak memiliki atau tidak tahu sebenarnya pengetahuan orang tersebut sebenarnya hampir boleh dikatakan, tapi dia berpeluang untuk menjawab benar pada soal itu ya, karena dia coba-coba tadi ya, coba-cobanya kebetulan benar gitu kan. Nah, itu bisa dimodelkan dengan model 3 parameter. Kemudian nanti ada yang model ini 4 parameter, itu ditambah parameter yang satunya itu adalah upper asymptote ya, batas atas. Jadi tadi ini ada istilah 1 parameter, 2 parameter, 3 dan 4 parameter. Ini sebenarnya terkait ke parameter yang di itemnya, yang menjadi perhatiannya. Ya, tadi saya bilang, yang pertama tadi difficulty, ya, difficulty item, tingkat kesulitan item. Ya, kalau buku ini, gitu ya, dia menggunakan istilah difficulty, tapi kalau di Ayala, gitu ya, dia menggunakan lebih umum, karena difficulty kan apa ya, konteksnya kayak tingkat kesulitan gitu ya. Nah, di sini di Ayala nanti lebih menggunakan istilahnya location ya. Jadi item location, nanti kalau Anda melihat parameter item location item itu sebenarnya menunjukkan difficulty ya. Maksudnya difficulty di situ adalah tingkat kesulitan seseorang itu untuk mengendorse jawaban tersebut ya. Kan questionnaire itu ya, instrumen itu tidak hanya berupa soal ujian kan, bisa jadi instrumen itu berupa questionnaire. Nah, di sini kita akan lihat berapa peluang seseorang itu sulit untuk menjawab sangat tidak setuju atau sulit untuk menjawab sangat setuju. Dari situ ya tingkat difficulty ini maksudnya. Ya, jadi sekali lagi ini ada 1 parameter, 2 parameter model logistik. Ini terkait ke berapa banyak parameter item yang menjadi concern. Kalau 1 parameter, artinya di model ini hanya ada 1 parameter item, yaitu difficulty saja. Ya, jadi yang menjadi concern yang akan diduga ya dalam model 1 parameter itu hanya tingkat kesulitan aja ya, difficulty saja. Kalau 2 parameter, 2 parameter logistik model, ini berarti di dalam model itu terdapat 2 parameter item yang akan diduga, yaitu apa? Difficulty dan discrimination, ya, daya beda. Ya, jadi soal yang baik itu adalah soal yang bisa membedakan, ya, membedakan lokasi seseorang, gitu, orang yang tingkat kemampuannya rendah dengan orang yang tingkat kemampuannya tinggi, gitu kan. Jadi kan ceritanya, misalkan katakan kita mengukur ability ya, kemampuan seseorang. Ability itu, ingat sekali lagi dalam IRT, berubah laten itu diasumsikan memiliki skala kontinu. Jadi kalau saya mengukur ability, berarti nilai ability saya itu nanti kontinu dari nilai berapa sampai berapa. Nah, nilai-nilai itu menyerupai nilai Z4. Ya. Jadi ability, saya mengukur ability seseorang, itu berada di antara min 2 sampai 2, atau ada juga yang pakai patokan min 3 sampai 3, atau min 4 sampai 4, ada yang seperti itu. Ya. Intinya ability di sini dalam IRT diasumsikan kontinu. Nah, kemudian ability si A dengan si B, ya. Jadi kita mengasumsikan ability A dan B itu pada suatu garis bilangan, gitu ya. Si A misalnya ability-nya minus 1,2. Si B ability-nya 0. Nah, perhatikan, kalau lihat 0 bukan berarti dia nggak ada ability-nya ya. Jadi, skala pengukuran variabel laten di IRT ini skalanya interval. Ya, ingat, skalanya interval. Skala interval itu apa? Skala interval itu artinya nilai 0, ya,
nilai tidak memiliki nilai nol mutlak ya. Skala interval itu artinya dia tidak memiliki pure zero, ya, tidak memiliki nilai nol mutlak. Samanya ya kalau kita mengukur suhu dengan skala Celsius ya. 0 derajat Celcius bukan berarti dia nggak ada suhunya kan. Nah ini juga sama. Nanti Anda lihat skala pengukuran tadi ya, saya bilang ability itu kan continue dari 2 sampai 2 misalkan. Nah, ability seseorang nilainya 0 bukan berarti dia nggak punya ability gitu ya. Nah, ini memang nilai pengukuran berdasarkan IRT ya. Nanti ini sebenarnya bisa ditransformasi ya, ditransformasi ke test score yang raw testnya ya. Nanti yang misalnya kan kita udah terbiasa tuh ya, ability seseorang itu misalnya kemampuan matematiknya UTS-nya nilai berapa? 80, 90. Nah, kita udah terbiasa dengan skor-skor itu kan. 70, 60. Mungkin orang akan aneh kalau bilang ability-nya berapa? Ability-nya minus 1,2, ability-nya 0. Nah, itu nanti sebenarnya bisa ditransformasi. Tapi sekarang saya kasih overview dulu, gitu ya, bahwa skala pengukuran untuk variabel laten di IRT, ya, jadi variabel latennya tadi yang terkait ke orang, gitu ya, ability atau loyalitas itu merupakan apa skala pengukurannya itu interval gitu ya, continue dan ini interval. Nah, jadi kalau tadi discrimination, soal yang baik itu adalah soal yang bisa membedakan gitu ya lokasi orang A dengan orang B ya di dalam satu skala perubahan latennya. Jadi kalau misalnya si A minus 1,2, si B 0, itu kan tentu si A itu yang minus kan di sisi kiri lebih rendah kan kemampuan dari si B tadi yang nilainya 0. Nah, kalau soal yang baik ya benar-benar bisa membedakan, langsung bisa soal ini tuh bisa dikerjakan oleh tadi orang yang kemampuannya lebih tinggi. Itu ya, kalau soalnya itu nggak bagus gitu ya, artinya orang yang dengan kemampuan rendah maupun tinggi gitu ya bisa mengerjakan soal tersebut itu ya. Jadi ini yang tuh parameter tadi di modelnya itu ada parameter difficulty, ada parameter diskriminasi gitu kan. Nah, untuk yang 3 parameter itu tadi ya ada selain difficulty dan discrimination ada juga parameter namanya lower asymptote ya, nanti kita bahas lower asymptote. Dan ini for parameter itu ada upper asymptote ya, batas atas, dia memiliki batas atas. Nah, jadi ini untuk yang 3 parameter ini kan kalau orang yang kemampuannya rendah itu peluang untuk menjawab benar pada suatu soal itu mendekati 0 ya. Semakin ability seseorang semakin ke kiri, semakin rendah, maka peluang dia untuk menjawab benar pada suatu item itu semakin mendekati 0. Tetapi kalau misalnya ini ada pengecoh tadi yang ada parameter yang lower asymptote tadi, orang itu sebenarnya kemampuannya itu rendah loh, kecil banget. Tapi dia mungkin memiliki peluang untuk menjawab benarnya itu nggak 0. Jadi naik gitu kurva. Nantilah kita lihat ya. Jadi mudah-mudahan ya Anda bisa dapat dulu gambarannya. Sebelum nanti kita lihat hasilnya kita. Nah, sementara yang namanya for parameter itu batas atas. Umumnya kalau dia model-model logistik, Anda harus ingat lagi ya kurva S ya pada analisis data kategorik pada saat kita belajar regresi logistik ya. Jadi shape S shape ya, kurva yang bentuknya S. Ini saya kebetulan nggak ada waktu nih ya, tinggal sampai. Jadi bayangkan ya kurva S itu kan di atasnya itu kan flat ya. Jadi kalau kemampuan orang itu semakin tinggi, kemampuan dia semakin tinggi, maka peluang menjawab benar itu nanti flat di 1. Nah, itu kalau yang ordinary, yang normal ya, kalau instrumennya tadi tentang tes. Nah, tapi kalau kita lagi ngomongin instrumen yang mengukurnya itu behavior atau attitude, itu sikap, umumnya tuh orang tuh jarang menjawab 100 gitu. Misalnya ya, kita melakukan penilaian gitu ya, penilaian tentang apa cara dia misalnya performance nari seseorang misalnya.
jarang kita memberikan nilai yang sempurna itu. Yang 100 itu jarang ya. Jadi ini umumnya dipakai dalam pengukuran yang kepuasan misalnya atau sikap gitu ya atau performance gitu. Jarang kita memberikan nilai yang sempurna gitu sampai 1 gitu ya atau 100. Umumnya kita di bawahnya ya 80% gitu ya. Oh dia performance-nya sekitar 90 gitu ya. Enggak sempurna sama dengan 100. Jadi ada batas atasnya. Batas atasnya itu upper asymptote-nya itu tidak 1. Berbeda dengan yang ini, yang tadi 1 parameter, 2 parameter, dan 3 parameter. Ini batas atasnya itu 1. Itu ya peluangnya ya. Peluang untuk menjawab benar itu 1. Tapi kalau untuk yang 4 parameter, ini nanti batas atasnya itu tidak 1 ya. Mungkin maksimum peluang untuk menjawab atau peluang untuk setuju gitu ya itu ada sekitar 0,4 gitu ya. Nah, di sini ada model 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, 4 parameter. Nah, berarti kan nanti di sini kita akan belajar bagaimana sih kita menduga parameter-parameter tersebut ya. Nah, di sini nanti Anda review lagi ada metode yang namanya maksimum likelihood gitu ya. Di sini untuk menduga parameternya kita bisa gunakan metode maksimum likelihood. Nah, ini baru parameter yang terkait item. Tadi saya bilang parameter di IRT ada parameter yang terkait ke orang juga. Pengukuran laten, karakteristik laten yang mau diukurnya itu apa dari orang tersebut. Tadi misalnya ability, atau motivation, atau loyalty gitu ya. Atau misalnya profesional, dan seterusnya lah ya karakteristik laten. Nah, di sini artinya kita akan melakukan pendugaannya. Nilainya itu berapa skor ability-nya. Nah, di buku ini karakteristik laten mau karakteristik latennya apapun menggunakan istilahnya ability ya. Tapi kalau di Ayala ya di buku ini jadi parameter yang terkait ke orang itu dia menggunakan istilahnya latent traits ya, latent trait. Karakteristik laten ya, ini ya kalimatnya. Ya. Jadi itu ya nanti istilah-istilahnya di buku ini. Karena saya akan pakai sumbernya itu dari buku Ayala dan juga dari buku ini ya Bullet of Fun. Jadi paling nggak kalian harus familiar dengan istilah-istilah yang dipakai ya Pak. Sini kita nanti akan menduga juga ability-nya si orang tersebut, skor ability-nya ya, atau skor karakteristik latennya. Kalau kita lagi ngukur latent trait-nya motivation, ya berarti nanti kita akan juga skor motivation-nya itu berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya diagnostik model, ya di IRT kita perlu mengecek gitu ya, memeriksa dari model-model yang kita pakai tadi, ya kan kita punya data nih, udah punya nih data jawaban dari para responden. Kita coba nih fit, ya itu juga sama kayak pemodelan di regresi dan model-model yang lain. Kita tuh kan nggak tahu data yang kita punya itu model yang layaknya itu seperti apa. Kita coba kita fit pakai satu parameter logistik ya. Kita asumsikan yang discrimination-nya itu diketahui misalnya yang nggak diketahuinya misalnya hanya tipikal penyajian atau misalnya kita fit dengan 2 parameter, kita fit dengan 3 parameter. Nah, jika kita fit dengan 1 parameter, kita lihat nih kecocokannya. Apakah untuk jadi di sini ada 3 hal yang perlu dilihat dalam IRT ini. Kecocokan item, ya, model yang kita pilih itu sudah fit atau belum untuk konteks itemnya. Model yang kita pilih itu sudah fit atau belum dalam menduga karakteristik orangnya. Model yang kita pilih itu sudah fit atau belum sebagai kategori model statistiknya, gitu ya. Jadi ini diagnostik yang perlu dikerjakan dalam konteks IRT. Mungkin kalau di regresi kita cukup diagnostiknya itu kecocokan modelnya yang lihat R kuadratnya aja ya, berarti modelnya itu cocok atau enggak dilihat dari R kuadratnya. Kita nggak pernah konsen ke bagaimana kecocokan model tersebut dalam menduga karakteristik itemnya. Bagaimana model kecocokan model yang kita pilih tadi, misalnya kalau kita pilih pakai 3 parameter,
Nanti kalau tadi saya sudah pilih ini pakai model 3 parameter, kita akan juga akan nanti memfit item-item tadi, karakteristik itemnya, cocok atau enggak nih model yang udah kita pilih. Begitu juga kita akan akan menduga juga nih parameter yang terkait ke orang, cocok atau enggak. Kemudian model yang udah kita pilih ini, yang 3 parameter ini, cocok atau enggak dengan data yang kita punya. Nah, itu kita bisa ketiga-tiganya ya. Oke, nanti ya. Kemudian untuk yang politomus ini mungkin ini nanti di IRT 2 ya. Jadi IRT 1 sebenarnya di ini saja ya, ini aja tidak lumayan gitu ya. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Kemudian, juga ini ya, IRT tadi saya bahas tentang dichotomous item dan polytomous item. Ada hal lain juga yang perlu dipahami tentang IRT atau UIRT, unidimensional IRT, dengan multidimensional IRT. Ada yang tahu nggak ya? Saya baca di sini. Saya tahu ya bahwa di IRT ada item, dikotomus, politomus. Nanti juga Anda akan ini lihat di bab 7 ini ada MIRT ya, multidimensional item response theory. Ini memang nanti di IRT 2. Tapi sekarang saya kenalin dulu ini terminologinya. Jadi ada unidimensional IRT, ada multidimensional IRT. Tadi poli sama dikotomus gitu ya. Ini terkait ke itemnya. Kalau ini yang udah ngomong masalah unidimensi atau multidimensi, ini terkait ke karakteristik latennya ya. Jadi kalau yang bab-bab yang ini, yang bab 1 sampai yang bab 5 sama bab 6 ini konteksnya unidimensional ya, satu dimensi ya. Artinya apa? Artinya karakteristik laten yang mempengaruhi si responden itu menjawab item itu hanya dipengaruhi oleh satu karakteristik laten, ya. Jadi kita asumsikan gitu ya di unidimensional teori karakteristik laten yang mendasari seorang responden untuk menjawab item itu diasumsikan hanya satu, ya. Jadi kalau misalnya nih saya memberikan suatu instrumen kepada responden. Nah, apa yang lagi menjadi perhatian kita? Saya mau mengukur tentang motivasinya, atau saya ingin mengukur tentang tadi, katakanlah akademik performanya di bidang matematik misalnya ya. Yang mau saya ukur adalah kemampuan numerik, kemampuan numeriknya. Nah, diasumsikan karena tadi saya konsennya hanya kemampuan numerik, di sini saya mengasumsikan bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau jawaban ya respon lah yang diberikan oleh si siswa-siswa tadi pada suatu butir itu hanya dipengaruhi oleh kemampuan numerik yang ada di dalam dirinya. Ya, saya mengesampingkan karakteristik laten yang lainnya. Padahal mungkin kan ada lebih dari satu karakteristik laten kan yang mempengaruhi siswa itu menjawab item tersebut ya. Siswa itu bisa memilih A atau siswa itu bisa menjawab benar. Tidak hanya dipengaruhi oleh tadi kemampuan numeriknya saja, bisa jadi ada tingkat obsesinya juga gitu ya. Nah, itu kan merupakan karakteristik laten juga ya. Karakteristik laten juga yang ada di dalam dirinya yang mungkin mempengaruhi dia ya. Jadi atau tingkat ketelitiannya dan seterusnya ya. Kalau kita memperhatikan dimensi atau karakteristik lainnya itu lebih dari satu, berarti itu sudah ruang lingkupnya ada di multidimensional item response theory ya. Ini juga model-modelnya ini ada banyak gitu ya, ada beberapa gitu ya. Jadi ini aja ya buat ini juga nanti di IRT 2 gitu kan. Jelas yang tadi ya. Oke, ini untuk explanatory, nanti lah saya nggak banyak jelasin dulu, nanti takut kamu bingung. Yang jelas, di sini di IRT 1, saya konsen ke unidimensi, ya, unidimensi item response theory, dan dikotomus, ya, ininya. Item-itemnya dikotomus, ya.
Mudah-mudahan sih nanti keburu ya. Kalau keburu bisa juga, karena sebetulnya kalau yang di ini apa ini selanjutnya juga akan memberikan promosi dan sebagainya kita banyak. Ya, jadi untuk politomus dan juga tadi multidimensi ini di IFP 2. Nah, nah, untuk yang bab 4 itu yang apa faktor ya, analisis faktor itu dikatakan sebagai penghubung ya, penghubung antara classical test theory dengan item response theory. Oh ya, tadi saya akan tunjukkan bagaimana item analisis pada yang pendekatan klasik ya. Di sini kan waktu kita sudah belajar yang mengenai reliability-nya gitu ya, bagaimana kalau apa reliability-nya akan ditingkatkan, soalnya jadi harus ditambah jadi berapa, ini sudah kita pelajari. Nah, kita lihat validitas. Nah, ini ya. Kita lihat untuk analisis item ya. Analisis item, tapi masih pendekatannya ini pendekatan klasik ya. Jadi sebagai ilustrasi dia masih menggunakan jurus datanya jurus data SAPA ya, di mana nanti dia akan melakukan item analisis pada item yang tipenya dikotomi ya, di nilainya diperlakukannya sebagai item dikotomi. Jadi kenapa item analisis? Apa sih manfaatnya item analisis ini? Item analisis ini manfaatnya untuk pembuatan instrumen ya. Jadi pembuatan instrumen atau bisa juga nanti dari hasil item analisis itu ada item-item yang harus direvisi ya. Makanya di sini dikatakan bahwa item analisis ini memegang peranan penting dalam membuat dan revisi suatu instrumen pengukuran. Nah, item-item analisis yang pendekatan klasik ini sifatnya sederhana, sehingga dia hanya menggunakan fungsi-fungsi base saja, ya, fungsi-fungsi dasar saja di R, ya. Nah, biasanya di sini untuk melihat kayak tadi ya tingkat difficulty, item difficulty. Nah, di sini dalam konteks klasik sederhana aja gitu ya. Bagaimana kita menentukan item difficulty-nya? Item difficulty ini kita tinggal melihat ada berapa orang yang menjawab benar ya pada item tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin melihat item difficulty item nomor 1, ya, dilihat aja respondennya ada berapa totalnya. Misalnya respondennya ada 100 gitu, yang menjawab benar ada 70, ya berarti 70%, itu kan mudah ya, itu untuk menghitung difficulty item. Tinggal melihat proporsi proporsi orang yang menjawab benar, ya, yang menjawab di item tersebut. Nah, ini jangan nanti dikacaukan ya. Di pendekatan plastik, ini dinotasikannya namanya itu p-value. Nanti Anda jangan bingung dengan istilah p-value uji hipotesis ya. Pada saat nanti menguji kesesuaian model, kecocokan model, ada juga nanti p-value. Jadi dilihat konteksnya ya. Dan simbolnya di sini, item difficulty itu P. Ya, jadi untuk pendekatan klasik, item difficulty disimbolkan dengan P. Bahkan sering disebutnya juga namanya p-value. P-value di sini maknanya adalah proporsi orang yang menjawab benar ya pada setiap item. Nah, makanya di sini this is not to be confused. Nanti jangan confuse dengan difficulty pada konteks item response value. Karena di sini p-value makin besar, konteks CPT ya, konteks klasik, p-value makin besar, katakanlah tadi p-value-nya, difficulty-nya itu 70%, atau p-value-nya 90%. Itu kan berarti makin besar. Kalau p-value itu makin besar, berarti kan soal tersebut sebenarnya makin mudah kan, karena makin banyak orang yang menjawab benar. Jadi kalau misalnya di sini ya, dalam pendekatan klasik, kita punya P nomor 1, P untuk item nomor 1
proporsi untuk menjawab benar nomor 1, P-nya itu 0,7. Ya, untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, itu 0,9. Untuk soal nomor 3, itu 0,3. Nah, coba. Kalau Anda lihat, nilai 0,7, 0,9, 0,3, berarti soal yang paling mudah yang mana? Saya mau tanya. Soal yang paling susah yang mana? Soal yang paling mudah yang mana? Ya, saya punya 3 soal nih. Soal pertama, ya, nilai P-nya, item difficulty-nya, PPW-nya itu 0,7. Soal nomor 2, 0,9. Soal nomor 3, 0,3. Berarti soal yang paling mudah yang mana? Soal yang paling sulit yang mana? Coba, gimana? Yang paling mudah soal nomor 2, Bu. Oke. Terus soal yang paling sulit? Yang nomor 3. Nah, jadi ini semakin besar nilai P, itu justru meningkat semakin mudah kan. Semakin kecil nilai P, meningkat semakin sulit. Ini nanti kebalikannya di IRT, semakin besar nilai P, itu berarti soal itu makin sulit. Nanti jangan ini ya, jangan bingung ya. Ini saya lagi nunjukin dulu untuk pendekatan klasik. Belum saya bawa ke IRT. Nanti di IRT, item difficulty nilainya itu makin besar, berarti soal itu makin sulit. Sementara kalau di PTT, di klasik itu kebalikannya. Ya. Makin besar nilai difficulty di sini, itu makin mudah. Gitu kan. Nah, makanya di sini dia bilang, the item with the highest item difficulty, ironis gitu ya, itu menunjukkan soal yang paling mudah gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang di sini juga disebutnya bukan item difficulty, kalau di konteks klasik, dan disebutnya dengan item easiness gitu ya. Itu supaya nggak mengkaburkan gitu kan. Jadi ini is sometimes referred to as item easiness. Apa sih kemudahan item? Jadi ya, kalau di konteks yang klasik. Nah, kemudian sekarang di sini kita coba akan menghitung item difficulty untuk setiap kolom ya. Kolom-kolom ini variabel-variabel ya. Jadi di SAPA ini kan ada variabel yang mengukur kemampuan reason ini ya. Ini, kolom 1, reason 4, ini kolom 2, reason 16, 17. Ini kan indikator reason 4, 16, 17, 15 ini mengukur satu variabel laten. Ya, ini letter 7, letter 33, letter 34, 58, ini juga mengukur satu variabel laten. Ini indikator-indikatornya ya. Kemudian ini matrik, ini juga mengukur satu variabel laten dan seterusnya ya. Nah, di sini dihitung nih item difficulty-nya ya menggunakan ini ya. Tinggal cari aja rata-ratanya kan. Rata-rata itu berapa yang menjawab benar karena kan di sininya kan tadi 1010 kan di fotomus kita tinggal lihat kalau 1 kan artinya benar gitu kan 0 salah jadi kalau kita cari rata-ratanya itu menunjukkan ini kan proporsi kita hitung sigma x berapa yang nilai-nilainya 1 yang jawab tadi 1 tapi itu kita jumlahkan dengan bagian. Nah kalau Anda lihat ini gitu kan nilai-nilainya ya ini divisinya. Jadi kalau dilihat di sini reason 16 dan reason 17 ini memiliki item difficulty yang paling besar. Artinya di sini paling mudah ya soalnya. Sementara yang rotate 8 ini ya memiliki item difficulty yang paling rendah. Jadi di sini dia paling sulit ya tingkat kesulitannya. Nah kemudian ya ini dibuat dalam persen aja ya, jadi sekitar 70% student yang bisa menjawab item ini dengan benar ya, ini ada 70% nih, arti banyak. Sementara yang di sini hanya sekitar 20% ya, atau 19 lah, 0,18. Nah, hal lain yang juga dihitung dalam item analisis selain tadi item difficulty adalah item discrimination. Ya, jadi nanti di IRT juga ada item discrimination, tapi cara penghitungannya berbeda. Nah, kita lihat dulu untuk konteks klasik ya, bagaimana menghitung item discrimination. Item discrimination tadi itu saya sebutkan bahwa kemampuan suatu soal gitu ya dalam membedakan
peserta atau orang yang memiliki kemampuan tinggi dengan kemampuan yang rendah, gitu ya. Di sini ada banyak cara untuk mengukur daya beda tadi ya, diskriminasi tadi. Nah, ini salah satu statistik yang sering digunakan adalah untuk melihat daya beda tadi, untuk mengukur kemampuan membedakan gitu ya di item tersebut, biasanya menggunakan korelasi poin di serial ya. Apa sih korelasi poin di serial itu? Nah, jadi korelasi poin di serial itu adalah korelasi antara, nah ini respon-respon si siswa pada suatu item dengan total skor yang dia peroleh, ya. Jadi misalkan siswa 1 ya, A gitu pada item yang pertama, gitu ya. Pada item yang pertama dia menjawabnya berapa, dan si responden A itu dari total skornya itu berapa. Nah, ini kita lihat nanti kita korelasikan. Kita langsung aja ya. Kalau ada contohnya itu di sisi bisa Anda tidak menunjukkan dari contoh bagaimana kita punya siswa dari kelompok yang sebenarnya kemampuan rendah dan kelompok kemampuan tinggi ya. Sebenarnya ini siswa-siswa nomor 1 sampai 15. Ini ceritanya ada 30 siswa yang kita punya. Nah, siswa nomor 1 sampai 15 itu sebenarnya siswa yang memiliki kemampuan rendah. Nah, siswa 16 sampai 30 siswa yang nah, siswa nomor 1 itu ya, misalkan kita lihat nih dia menjawabnya salah di item itu. Ya, ini kita melihat pada suatu item. Jadi katakanlah pada suatu item tertentu lah. Kan item nomor 1 dia nggak sebutin ya. Intinya kan item respon pada suatu pada suatu item tes. Jadi untuk satu butir tertentu. Katakanlah yang kita perhatikan adalah soal nomor 1. Anak yang pertama pada soal nomor 1 itu jawabannya salah. Anak yang kedua juga jawabannya salah. Tapi total skor dia ini semuanya itemnya katakanlah ada berapa di sini? Itemnya ada berapa? Disebutin di sini itemnya ada berapa? Yang jelas di sini hanya skor-skornya aja ya. Apa ya? Kita nggak lihat. Yang jelas di sini tidak ada informasinya. Tes itu terdiri dari berapa item? Yang jelas di sini hanya ada informasi total skor tesnya. Ya, jadi anak yang nomor 1 total skornya itu 8. Kita nggak peduli tes apa tersebut ada berapa item. Nah, kemudian tadi yang kita melihat adalah item nomor 1 ya. Karena di sini kan tidak jelasin item tertentu. Anak yang nomor ini segmen nomor 9 dia menjawabnya benar nih pada item nomor 1. Dia memiliki skor yang lebih besar, 13 untuk keseluruhan. Dan seterusnya ya. Di sini anak yang nomor 24 ya, anak nomor 24 dia menjawab benar pada soal nomor 1 tersebut dan skor dia di tes itu adalah 32. Nah, ini kita korelasikan. Jadi itu yang tadi poin di serial correlation itu kita mengkorelasikan antara respon-respon si exam ini pada suatu item tertentu dengan total skornya dia, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, semakin besar korelasi, semakin
besar dan nilainya positif, itu menunjukkan adanya hubungan yang kuat kan antara menjawab item itu dengan benar dengan skor yang tinggi tadi pada tes ya. Nah, sementara kalau nilainya itu mendekati 0 gitu ya, itu menunjukkan apa ya, tidak ada hubungan lah antara apa tadi, menjawab item itu dengan benar ya, tidak ada hubungan antara ini tadi menjawab ini ya, menjawab suatu item tadi dengan total skor ya. Jadi kalau korelasi antara ini respon pada item tersebut dengan total skornya itu nilainya positif dan nilainya besar, ya berarti ada hubungan yang kuat ya. Karena menjawab item itu dengan benar dengan total skor. Kalau 0 ya berarti tidak ada hubungan gitu ya. Nah, kalau negatif yang mengindikasikan bahwa menjawab item tersebut dengan benar itu berasosiasi dengan nilai tes skor yang kecil. Nah, ini justru nilai ini nih apa ya, menunjukkan apa ya, yang nggak make sense ya. Maka coba Anda lihat ya. Negative value mengindikasikan that answering the item correctly is associated with a lower overall test score. Ya. Jadi nilai-nilai yang kalau misalkan Anda memperoleh nilai korelasinya itu 0, ya, mendekati 0 atau negatif, ini mengindikasikan bahwa item tersebut tidak berfungsi dengan baik, gitu ya. Jadi yang kita lihat itu ya korelasi yang kita harapkan itu adalah positif, gitu ya. Karena kalau positif itu kan sejalan, dia menjawab benar, gitu ya. Ininya tinggi, ini juga tinggi kan. Kalau dia menjawab benar kan apa logikanya skornya juga makin besar ya. Kalau misalnya tadi hubungannya itu terbalik, ini kalau menjawab benar tapi kok total skornya kok malah makin rendah, nggak mungkin kan gitu. Kayak jadi di dalam penghitungan korelasi poin besar ini gitu ya, kita akan mengabaikan ya untuk nilai yang 0 atau yang negatif ya, karena itu artinya item itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi item itu ya bisa kita drop gitu ya. Kalau kita memperoleh suatu item poin di serialnya itu gitu ya 0 atau negatif gitu ya. Berarti item itu tidak itu bisa kita drop kita bilang. Nah, ini ada beberapa alasan ya untuk memperoleh tadi nilai item discrimination-nya itu kecil atau negatif gitu. Kenapa gitu? Kenapa terjadi suatu item itu discrimination-nya nilai 0 atau negatif gitu. Jadi hal ini bisa terjadi mungkin kunci jawabannya salah untuk item tersebut ya. Could be using a wrong answer key for the item ya, atau bisa juga jawaban yang benarnya itu lebih dari satu gitu ya, atau bisa juga tidak ada jawaban yang benar sama sekali di antara pilihan-pilihan itu ya. Jadi kenapa ada suatu item yang memiliki diskriminasinya itu kok negatif atau memiliki diskriminasinya tadi 0 gitu ya, tapi 0 mana gitu. Itu ada beberapa kemungkinan penyebabnya gitu kan. Bisa jadi tadi jawaban yang benarnya itu mungkin lebih dari satu ya, atau kita salah dalam memberikan kunci jawabannya gitu kan, atau bisa juga nggak ada jawaban yang benar sama sekali ya. Nah, tanpa memperhatikan tadi penyebabnya itu apapun lah intinya, kalau ada item yang poin di serial korelasi poin di serialnya rendah atau negatif, berarti item itu perlu dimodifikasi ya, atau ya dikeluarkan dari tes tersebut atau dari penilaian tersebut ya, bisa kita anulir lah ya detirnya tadi. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menentukan discrimination item ya pada konteks yang PPT di sini yang menggunakan R, masih menggunakan datanya ini menggunakan data siapa ya. Ini lihat aja perintahnya di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan ini row sum
di baris-barisnya itu kita jumlahkan. Kita mau menduga total skor. Ya, jadi setiap ini kan ceritanya datanya anak gitu kan. Baris itu kan merupakan individu ya, siswa dari 1, 2, 3. Terus kolom itu merupakan item. Anda lihat lagi nanti. Item 1, item 2, item 3. Jadi kalau mau menghitung total skor itu yang dijumlahkan dari jawaban-jawaban yang pada baris-baris itu kan. Nah, ini untuk mendapatkan total skor. Nah, setelah itu kita gunakan function ini ya, con. Tadi yang untuk yang melakukan korelasi poin serial tadi antara apa yang mau kita korelasikan antara total skor dengan ini kan tadi ya, SAPA si data yang ada di SAPA ini, data yang responnya satu ya udah responnya si si siswa tadi gitu kan. Nah, kemudian di sini ya ini menggunakannya pairwise complete observasi ini karena katanya ada missing ya, ada responnya missing ya. Ini specify the use pairwise complete observation di function for karena ada respon yang missing ya. Nah, ini hanya ditampilkan ini korelasi poin misteri lainnya ya. Ini kalau dilihat tidak ada yang negatif ya untuk item 1, untuk item ini nih yang mengukur dan ini mengenai 0,5 dan seterusnya. Nah, di sini kategorinya moderate ya, sedang ya, dan semuanya korelasinya positif. Maunya sih semakin mendekati, kalau yang semakin mendekati 1 ya berarti dia makin kuat ya korelasinya. Kalau lihat ini kan korelasinya sekitar 0,4 atau 0,5 kan dari item-item tersebut. Jadi ini daya power untuk membedakannya dari item-item ini ya sudah berfungsi lah ya, sudah berfungsi dengan baik gitu, karena tidak ada yang negatif, tidak ada yang perlu dibuang lah. Kemudian bisa cara lainnya, katanya ya, ini cara lain untuk menghitung item diskriminasi dengan cara yang pertama. Cara lainnya adalah kita bisa men-split, membagi siswa tadi menjadi 2 grup. Ya, berarti yang tadi kan ada contoh yang tadi dibuat tadi. Kita golongkan tuh mana yang termasuk kelompok yang tinggi, yang mana yang kelompok yang rendah. Ya. Berdasarkan apa kita melihat dari total skornya tadi gitu kan. Kemudian kita korelasikan variabel-variabel yang disebutkan ini dengan respon-respon item tadi ya. Seperti ini nanti disebutnya dengan item discrimination index. Ya, kita jadi membagi dulu ya siswa. Nah, bagaimana kriteria untuk membagi siswa tadi? Kan kita membagi 2, kelompok yang rendah sama yang tinggi. Nah, ini salah satu optionnya, misalnya, ini terserah ya. Saya mau memilih membagi 2, yaitu yang dianggap sebagai siswa kelompok tinggi itu ada yang 27% ke atas. Nilainya itu ya 27% ke atas, gitu ya. Tinggi lah gitu. Tinggi gitu ya. Nah, yang 27% rendah itu yang tergolong ini mereka-mereka yang kemampuannya rendah ya. Jadi ini menentukan 27 itu sembarang. Atau misalnya saya menggolongkan kan total tes skornya itu udah ada ya. Diurut lah misalkan dari yang terendah, katakan yang terendahnya 30 sampai yang tertingginya 100. Nah, ya, yang 30% ke atas kita anggap mereka-mereka yang kelompok tinggi, 30% ke bawah itu yang dianggap kelompok rendah. Ya, itu untuk men-splitnya. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa penentuan 27% itu tadi sembarang arbitrary ya. Kita juga bisa gunakan nilai yang lain, misalnya 10% teratas, 10% terendah, atau 20% teratas, 20% terendah, itu yang untuk membagi dia tadi. Nah, setelah kita membuat cut off tadi, ya, kita hitung tuh proporsi
proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok atas, pada di kelompok bawah itu kayak apa. Ini membuat batasnya ya. Ini jadi di sini kalau membagi 27% ke atas dan 27% ke bawah, ternyata ini. Ya. Jadi untuk mereka-mereka yang nilainya lebih dari 80,5 itu termasuk dalam yang 27% tertinggi. Mereka yang nilainya kurang dari 0,19, ini ya 19,5, nah itu termasuk 27% rendah, gitu ya. Nah, sehingga di sini we find that 81% of the estimates in the type existing group don't item correct. Ya. Jadi yang yang 81% ini yang mereka-mereka dalam grup yang kelompok tinggi ini akan menjawab item itu benar ya. Sementara di sini 19% dari siswa yang kelompok low ya, kelompok rendah ini yang menjawab item tersebut dengan benar. Itu ya maksudnya. Jadi kalau mereka-mereka yang termasuk kelompok rendah ini ya apa, ada yang bisa menjawab benar gitu ya di kelompok yang ini 19%-nya ya, 9% dari mereka-mereka yang termasuk kelompok rendah yang bisa menjawab ini dengan benar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa item-item ini item-item ini lebih mudah tentunya ya untuk di kelompok yang tinggi, dan tentunya item tersebut dipandang bisa untuk mereka yang di kelompok yang rendah ya. Nah, oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa item tersebut ini berfungsi untuk membedakan antara dua kelompok tadi, kelompok yang termasuk kelompok rendah dan kelompok tinggi, gitu ya. Jadi ini kita mengecek katakanlah ini dengan melihatnya dari ini tadi ya persentasenya gitu ya. Ternyata kalau di atas ini yang kelompoknya tinggi tadi itu ada 80 orang yang jawab benar. Kalau di sini ternyata hampir sama gitu ya, nilai ini sama nilai ininya gitu ya, nilai yang upper sama lower ya berarti nggak terlalu bagus dalam membedakan ya, power si item tersebut tidak terlalu bagus dalam mendiferensiate ya, dalam membedakan siswa kelompok yang rendah dengan kelompok yang tinggi gitu ya. Nah, selain item difficulty dan item discrimination, ya, ada juga yang namanya indeks ini ya, item reliability. Jadi indeks reliability item reliability index atau di sini seperti ini formulanya seperti ditunjukkan di 2.5. Jadi ini ini standard deviation untuk item yang TI ya. Kalau itemnya ada 5 ya berarti nanti di sini maka untuk melihat lagi melihat item reliability index yang item ke-5 ya berarti nanti kita carinya standar deviasi pada item yang ke-5 ya kan. RI di sini RITV di sini adalah correlation antara item yang TI dengan total transformer. Nah, secara teoritis nilai IRI ini di antara 0,5 sampai 0,5. Ya, jadi kalau nilainya dia itu positif ya bisa mengindikasikan realitasnya itu tinggi ya. Nah, di sini sudah ditampilkan ya indeks relativity itemnya untuk semua item. Tadi kan itemnya sudah berapa sih itu ya, 16 atau berapa. Nah, ini indeks-indeksnya IRI tadi. Kan maunya tadi nilainya di antara 0,5 sampai 0,5 kan. Ya, kalau dilihat yang besar yang mana? Iya, saya pas apa di bawah ada. Nah, di sini Anda lihat pada jenis data SAPA paling rendah itu dari 0,19 sampai 0,29. Ini 0,29 ini bisa ini. Nah,
Kalau dilihat di sini, nggak ada yang nilainya negatif ya, nggak ada yang nilainya mendekati 0 juga nggak ada. Berarti sudah relatif bagus ya, reasonable. Semua itemnya ini reasonable. Itu ya, jadi kalau misalkan Anda ini melakukan penelitian, kemudian menggunakan suatu questionnaire atau instrumen, dan Anda akan mengecek item-item Anda itu reliable atau enggak, gitu ya. Terus tadi bisa membedakan atau enggak dalam pengukuran responden ya, dengan memiliki faktor kebenaran yang tinggi, Anda bisa menggunakan ini ya, kalau itu berdasarkan statistik. Ini memang yang banyak digunakan di orang-orang yang pendidikan atau sosial gitu kan ya. Ini menggunakan ini berdasarkan statistik. Karena apa? Gampang, sederhana gitu ya. Kalau kalian ya orang statistik ini gampang aja gitu ya, bisa dipahami. Kadang mereka-mereka itu juga agak susah juga memahami ini, gitu. Hitungnya gimana. Maka biasanya mereka masih pakai manual juga kadang ya, Excel gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada ditanya gitu kan, oleh ya terutama oleh orang-orang yang background-nya dan matematik atau statistik, ini nanti Anda bisa paham gitu kan. Nah, kemudian ada lagi, tadi kan iri ya. Sekarang, kalau misalnya kan kita menggunakan, kalau misalnya kita melakukan ini, external criteria, ya, kita menggunakan total test score ya, untuk mengukur kemampuannya itu ya, jadi kita menggunakan ada kriteria eksternal ya, jadi when an external criterion is used instead of the total test score ya, kita bisa hitung item validity index, valid atau enggak itemnya yang kita pilih. Ya. Jadi ada untuk mengevaluasi itu yang internal, ada yang eksternal. Ya, mengevaluasi ini tadi eksternal. Jadi kalau internal criterion ini tadi menggunakan total responnya. Kalau eksternal criterion ya di sini kita pakai nanti yang namanya EV. EV item validity index. Dia juga range-nya dari 0,5 sampai 0,5. Nah, semakin besar nilainya, dan tapi dalam tanda absolut ya, jangan mutlak ya. Jadi kalau nanti dapat nilai minus 0,45, absolutnya 0,45, itu menunjukkan validity yang makin tinggi. Ya. Artinya semakin besar nilai-nilai ini, itu menunjukkan validity makin besar. Nah, nilai-nilai negatif yang besar biasanya mengindikasikan validitas yang makin besar ketika itemnya ini berkorelasi negatif dengan kriteria tersebut. Ya. Jadi kalau kita dapatkan EV-nya itu nilai negatif dan besar, gitu ya, minus 0,4 misalnya, dia mengindikasikan validitas yang makin tinggi ya. Gitu. Jadi kapan terjadinya? Ketika item tersebut ya berkorelasi negatif dengan kriteria tadi. Sebagai contoh di sini saya kita nanti menghitungnya itu menggunakan EV ya, di functionnya. Jadi yang menjadi item yang menjadi perhatiannya itu adalah reason 4 ya. Reason 4 sebagai item interest-nya gitu ya. Ini yang mau kita lihat validitasnya. Kemudian kita kita bandingkan kali ya istilahnya ya dengan reason 17 sebagai external criterion ya. Makanya di sini item yang menjadi interestnya apa tadi? Reason 4 kan. Jadi kita tulis sifatnya item reason 4. Kemudian ini kriteria eksternalnya. Eksternal kriterianya tuh yang mana? Item yang berapa? Ya, katakanlah ini tadi reason 17. Oh, diperoleh indeks validity-nya 0,19. Ya, oke, itu ya.
Kemudian kata dia di sini aspek lainnya yang penting juga untuk dianalisis adalah respon option, ya. Jadi option responnya. Nah itu kalau misalnya kita punya instrumen ya soal ujian yang multiple choice. Nah, in the context of multiple choice testing, alternative response options are referred to as distractor. Jadi pada soal yang formatnya multiple choice, di mana setiap item itu hanya ada satu jawaban yang benar. Katakan nomor satu jawaban yang benarnya itu option yang A. Berarti kan yang B, C, D itu sebagai distractor, kan? Sebagai penginfo. Nah, distractor di sini memegang peranan penting pada item yang multiple choice. Ya, pada satu item yang format multiple choice. Untuk menjamin item yang multiple choice tadi kualitasnya tinggi atau kualitasnya bagus, nah, maka penting gitu kan kita memasukkan distractor yang tentunya yang baik gitu kan, yang berfungsi dengan baik ya, yang untuk menarik minat si siswa itu ya untuk menjawab jawaban tersebut, jawaban pengecoh tersebut. Tentunya menarik mereka yang sebenarnya nggak punya pengetahuan, yang nggak ngerti, yang nggak tahu jawabannya. Kalau siswa yang tahu dengan pasti jawaban itu nggak mungkin terkecoh kan dengan option-option pengecoh tadi. Makanya dalam membuat soal multiple choice, pengecoh juga penting kan itu diperhatikan, jangan asal gitu kan. Kalau kita membuat pengecoh dengan harapan ya siswa yang nggak ngerti ya bakalan ya jawab itu kan, dia dengan nebak-nebak gitu kan, gitu kan ya. Itu ya. Jadi distractor that are not plausible may need to be rejected or replaced with a best distraction. Distractor yang tidak mungkin, distractor that are not plausible, ya, mungkin perlu ditulis ulang, ya, atau diganti dengan distractor yang lebih baik, ya. Nah, untuk mengevaluasi kualitas dari distractor di sini, kita bisa menggunakan distractor analysis. Ya, kita lihat di ini. Pustakaannya. Nah, bagaimana kita melakukan distractor analysis ini? Yaitu dengan melihat, ya, by looking at proporsi siswa yang memilih, ya, yang memilih distractor tertentu untuk for a comprehensive review of distractor analysis. Nah, contohnya kita di sini untuk mendemonstrasikan ya distractor analysis tadi. Nah, kita gunakan datanya ini dari package hand, nama data setnya itu adalah multiple choice. Ini ya, itu datanya. Di sini ada 27 item. Jadi di bus data ini ada 27 item yang tipenya multiple choice. Kemudian siswanya ada sebanyak 496. Ya, 496 isinya. Nah, kemudian ini tadi multiple choice-nya dikasih kode 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengetahui jawaban yang benarnya untuk nomor 1 kan ini tadi nomornya ada 27 ya. Nomor 1 sampai 27. Dan nomor 1 jawaban yang benarnya apa? Nomor 2 jawaban yang benarnya apa? Nah, kalau ingin tahu, ini ketik aja ini cerita ini. Nah, kalau ingin tahu jawaban yang benarnya ya. Nah, kemudian kita masukkan tadi distractor analysis menggunakan function distract. Distract ada package hand. Nah, ini distract multiple choice. Nah, ini Anda lihat, ini yang ditampilkan hanya 6 baris pertama ya, karena di sini pakai perintah head. Sebetulnya kan ada 27 kan tadi. Untuk item 1, ini nilainya apa untuk tadi kan option-optionnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini apa ini? Coba ada yang bisa jelaskan nggak ini interpretasinya apa? Coba bantu saya. Bagaimana ini maksudnya analisis distractor tadi? Interpretasinya apa?
Ya, dibaca dulu. Saya mencoba berikan penjelasan dari analisis distractor ini. Ini dari sini penjelasannya. Macam coba. Saya izin coba, Bu. Apa nih? Jangga ya? Zahra, iya. Oke, Jangga, silakan. Gimana Jadi Jangga? itu kan ada 6 item, yang di dalam item itu ada 4 option. Nah, distractor itu tuh buat ngelihat dari tiap optionnya itu perlu direvisi atau enggak. Jadi kalau di item 1 itu kan rata-ratanya ada di atas 5% ya, jadi dianggap itu udah baik. Tapi kalau untuk yang item 5 itu kan semuanya di bawah 5%. Jadi dia butuh revisi terutama di yang option 1 sama option 2 karena dia terlalu rendah gitu sih, Bu, pemahaman saya. Oke. Lihat dulu item 1. Item 1 ini hampir semuanya bersama nih ya, dari yang option 1, 2, 3 ya. Kemudian ini tapi yang untuk nomor option nomor 4-nya di D sendiri 0,845. Coba dilihat kunci yang benernya untuk item nomor 1 itu di mana? Option 1, 2, 3, atau 4. Ternyata untuk item nomor 1 jawaban yang benernya itu yang ini kan? Option 4, ya enggak? Iya, Bu. Nah, terus di situ yang jawab benernya itu sekitar 85% nih, 0,85%. Ya kan? Udah mah itu option 4 itu jawabannya benar, dan yang jawabnya anak yang jawabnya juga banyak tuh, ada sekitar 85%. Artinya soal ini udah gitu kan ya, ini ya banyak yang milih gitu, nggak banyak yang terkecoh di sini kan ya. Ini kan makanya for item 1 ini pengecohnya itu berfungsinya hampir sama gitu ya. Untuk item 1 distractorsnya itu semuanya hampir berfungsi hampir sama ya, sekitar 5% untuk untuk dipilih gitu ya. 5% of the time each one was endorsed. Ya, kalau dilihat ini hampir sama nih peran fungsinya hampir 5%. Kan ini di sini kan, ini yang jawabannya benernya banyak yang milih kan, terus kita lakukan. Nah kemudian lagi ya tadi hal ini menunjukkan bahwa ya distractor ini memiliki ya semuanya itu berfungsi dengan baik, tetapi item ini itu terlalu mudah gitu ya, karena peneliti ini banyak banget orang yang correct answer, there's option 4 and selected by 84,1%. Nah sebaliknya kita lihat nih item nomor 5. Item nomor 5 katanya untuk kunci jawabannya yang benernya juga sama di option nomor 4. Saya di sini juga nih, saya tadi item yang 1 ya, tapi di sini yang menjawab benernya cuma 35%-an nih, betul? Ya. Nah, in contrast item 5 a more difficult item ya, dengan correct answer-nya again di option 4 ya, betul? Tapi distractor-nya di sini ya berarti ini 35%, ya, 0,35%.
5,25, ini 5,4 ya. Untuk terpilihnya ya. Ya, ini ya kalau sektor itu di atas 3 triliun, di atas 20% itu sebetulnya sangat bagus ya. Nantilah kita lihat nih. Jadi tadi ya kita lihat sekarang option 1 dan 2 ini kemungkinan besar konsepsinya itu keliru ya, karena kalau kita lihat ini besar di atas 20%. Contohnya, kenapa ini banyak anak yang milih ke sini gitu kan? Berarti mungkin pemahaman ya, mungkin guru tersebut memberikan pemahaman gitu ya yang keliru diterimanya oleh siswa. Ya. Jadi soal itu jangan sampai pengecohnya itu di atas 20%. Ya. Ini kan kalau dilihat option 1-nya ini besar. Option 2 juga di atas 25,254, 5,351. Sehingga makanya di sini dikatakan option 1 dan 2 were very likely misconception. Ya, sangat mungkin option 1 dan 2 ini memberikan atau menetapkan pemahaman keliru pada si siswa. Sementara kalau dilihat option 3 ini perlu direvisi. Option 3 ini kemungkinan perlu direvisi atau berpotensi di drop. Ya. Kenapa? Karena tingkat mengendorse-nya itu hanya 4,2%. Ya, posisi nilai. Nah, dengan melihat tadi option 1 yang sangat tinggi tingkat dipilihnya sebagai 135,1, ya, ini sangat dimungkinkan juga option 1 ini tidak mungkin juga benar. Bisa jadi ini tuh benar juga. Misalnya, saya ada kalimat given the verified endorsement option 1, 35,1%, it is very likely that this option is also valid. Nah, tapi untuk analisis item ini lebih lanjut, gitu ya, kita bisa hitung item diskriminasi index untuk item tersebut. Jadi coba nanti untuk yang item 5 itu dilihat iritnya, ya tadi effort, ya diskriminasi index itu apa sih pakainya? Kita dilihat aja. Diskriminasinya lah nanti bukan. Tadi apa ini relative index ini, relative. Diskriminasi ya tadi ya seperti ini ya, lihat. Oh ini sorry, berarti deh item diskriminasi index kita bisa hitung seperti ini juga. Kita pakai tadi poin di serial ya, bisa pakai ini tadi yang bagi-bagi dua, gitu ya. Jadi dengan melihat tadi analisis distruktur tadi, gitu ya, yang item 5 kan ini tadi namanya besar nih, ya potensi mungkin ini ada konsep yang keliru, gitu ya. Sementara di sini yang untuk option 3 ini itu bisa kita revisi, gitu ya, karena pengecohnya gitu kan kecil sekali gitu, nggak mungkin dipilih, sangat sedikit yang memilih itu gitu kan. Hanya sekitar 4,2%. Nah, juga tadi katanya ya, dengan melihat tadi di sini yang persentasenya itu besar, ya bisa jadi tadi katanya bisa jadi juga option ini juga benar katanya. Tapi kita perlu lihat juga indeks diskriminasi itemnya ya. Jadi nggak hanya lihat analisis distrukturnya aja, perlu kita lihat juga item diskriminasi indeksnya, gitu ya. Nah di sini to analyze this item further, untuk menganalisis item tersebut lebih lanjut, kita perlu menghitung juga item diskriminasi index for this item, ya. Jadi ini akan memberikan tambahan insight ya untuk keseluruhan item tersebut berfungsi atau tidak. Itu ya. Jadi di sini we see that all the item, semua item ini memiliki distressor yang
5% atau kurang. Nah, semuanya ini ada yang 5% atau kurang. Tapi di sini ada yang besar. Ini mungkin jawaban yang benarnya di sini. Yang item nomor 3, nanti dilihat lah ya. Ini item nomor 3, ini kan besar nih, ada 56, mungkin jawaban yang benarnya item nomor 3 itu di option 2. Begitu juga di item 2, ini kan di sini besar nih, 0,79, ini ya, 0,792. Nah, mungkin ini jawaban yang benarnya di sini. Nah kan? Kalau yang ini kemungkinan di sini item nomor 6, mungkin jawaban yang benarnya ini option 3. Ya, ini pengecualian-pengecualiannya. Ini mungkin baru bilang nggak situatif ya, ini mungkin ya ini yang pas banget 20% ya. Ini item 4 juga relatif bagus ya. Ini kayak ini jawabannya benarnya di sini, untuk kita lihat jawabannya benarnya itu di option 3. Ini pengecer-pengecernya ini 3%. Ya, ini boleh bilang kecil ya, kecil yang ini. Nah, ini bagus nih, 12,5%. Ya ini relatif lah ya, kalau kita pengennya ini yang mungkin bisa diperbaiki. Yang disebut pengecer kita cuma kecil. Yang sedikit yang kita juga 3,4%. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi itu tadi item analisis di CPT. Dari pahami ya. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan ya. Ini saya belum masuk di ini klasik tadi semua. Nah, saya tuh kepinginnya, ya walaupun saya nggak nyuruh, itu kalian tuh coba sendiri. Ya. Ini kan nggak ada ini cerita pertama. Ya. Coba melakukan di structure analisis. Ini kemarin ini ada juga tuh mahasiswa konstruksi, dia bilang, saya tertarik dengan ini ya Bu. Apa di structure analisis, ya ada bawa suatu paper. Nanti konsepnya di structure analisisnya saya belum baca banget di papernya itu, apakah konsepnya yang CPC atau di FP. Saya sih kepinginnya kalau buat skripsi ya dan CPC lah yang di FP. Revisi saya pas yang menolak mau ke sana kita nih. Oke. Tadinya saya mau bahas lagi tentang faktor yang konfirmatori yang perubahannya satu teori ini kan kampus atau videonya ini. Nah, kan kita bahas ini ya, FA, itu kan gimana step-stepnya. Kalau kita mengintegrasikan FA, kita perlu melakukan preliminary review, gitu ya. Preliminary itu apa sih? Langkah awal ya, dalam proses apa sih yang perlu kita lihat di preliminary ini, apa kita kemarin ada anggapannya apa ekstrim enggak atau outlier enggak gitu kan. Kita kemarin sudah apa apa reduksi ya, reduksi menggunakan strip plot gitu kan. Tapi itu kayak yang kita bahas itu adalah perubahan itu numerik ya, indikator itu numerik. Ini adalah ya bagaimana kita terus mencari korelasinya gitu ya. Ini tahap preliminary masih di tahap awal. Kemudian jadi urutannya itu ya. Tiap kita akan melakukan suatu analisis statistik. Tahap pertama itu kita melakukan melihat data, kondisi data kita itu kayak apa. Nah, itu yang tadi preliminary ya, analisis awal, analisis pendahuluan terhadap data kita. Kayak dieksplor, mengeksplorasi data, termasuk lihat, cek ada yang outlier enggak,
kalau ada outlier adanya di amatan yang berapa. Makanya kan ada membuat plot namanya plot apa ini Boolean ya, Boolean plot. Di sini kita bisa tahu nih, oh amatan nomor 53, 111, 202 ini amatannya itu ekstrim, outlier dan dibandingkan amatan-amatan yang lainnya, gitu ya. Ini merupakan salah satu eksplorasi juga, gitu ya, preliminary analysis. Kita lakukan apa summary, ya, summary data, lihat rata-ratanya bagaimana, gitu kan, ini atau untuk yang nomor 202 ini, ya. Nah, ini juga ya membuat kita lihat korelasinya antara perubahan-perubahan tersebut linier kah atau ada yang linier, itu kan di tahap awal, ya. Nah itu kalau variabelnya itu sifatnya kontinu, ya. Kita bisa membuat itu tadi atau korelasi person, gitu. Kalau misalnya variabel-variabel indikator kita tidak kontinu, ya tentu kita nggak bisa. Nah, ini kayak gini, kita mencari nilai minimum untuk yang cognition. Oh, ya. Minimum pada data yang cognition ya, tadi nama datanya cognition. Kita lihat setiap variabel itu nilai minimumnya berapa, terus nilai maksimumnya berapa. Nah, ini merupakan tahap eksplorasi. Terus tahap eksplorasi lainnya mencari korelasi, gitu kan. Oke. Dan setelah kita melakukan preliminary analysis, ya, ini EFA, yang berikutnya adalah kita menentukan berapa faktor yang mau kita revisi, ya. Pakai konsep eigen value, misalnya kita ambil yang nilainya lebih besar dari 1, gitu kan, atau kita mau pakai strip plot, gitu ya, di mana dia itu nanti membentuk siklenya. Nah, kalau dari sini sih kita lihat ini ya, ada satu aja yang besar ya, yang lebih besar dari 1 hanya ini kan, berarti dia dan faktornya ada 1. Ini kan 1 faktor, kalau ini faktor kedua, 3, 4, 5, 6, ya. Karena kan awalnya ubah indikatornya ada 6, maka di sini ya tampilannya sih semuanya 6 juga, gitu ya, nilai eigen value untuk yang kalau ambil 1 faktor ini kan. Kalau ambil 2 faktor ya berarti kumulatif, gitu kan, antara 4,43 dengan 6,676, ya. Ini kalau kita ambil komponennya komponen pertama aja, kalau ambil 1 faktor ini berapa yang bisa dijelaskan keragamannya, ya, 4%, ya. Kita lihat ini totalnya berapa ini ya, dijumlahkan jadi 4,436 per totalnya ini berapa, itu ya. Selain itu kita bisa pakai ini plot, gitu ya. Jadi tadi memutuskan 1 faktor atau 2 faktor, gitu ya, bisa dilakukan ini tadi effect analysis-nya, ya. Kita lihat kalau faktor kita ambil 1 faktor, kita dapatkan kayak gini, gitu kan. Nah, terus dilihat kecocokan modelnya, ternyata ini kesalahan 0 kan, ini modelnya nggak bagus, gitu kan. Kita harapkannya kalau square statistik itu yang perimahan 0, gitu kan. Ini kan PV-nya kecil nih, proporsi keragaman yang bisa digunakan. Nah, tapi hati-hati juga kalau mau pakai Chi-square. Memang Chi-square ini kan kalau ukuran sampelnya makin besar ya semakin cenderung menolakkan 0, gitu kan. Wujudnya itu kan makin besar. Kemudian kita coba, gitu kan, kalau 1 faktor nggak cukup, kita coba 2 faktor, ini sudah kita. Nah, tapi hati-hati kalau faktornya lebih dari 1, gitu kan. Nah, kita nggak mau nih kayak gini nih. Ini ada apa pembobotan loadingnya besar di sini juga ada besar. Kita maunya indikator ini yang diboboti besarnya hanya di 1 faktor tertentu aja. Sehingga di sini kita perlu rotasi, gitu kan ya. Oke, di sini lagi rotasi, gitu ya.
Kita lihat, yang di sini hanya besar di salah satu saja. Yang untuk indikator pocket, dia memiliki login yang besar hanya di salah satu faktor saja. Dari sininya ini kecil. Ya, jadi ini akan menggunakan interpretasi nantinya. Ini cari, faktor 1, ini diboboti oleh pocket, reading, dan check-off. Ini faktor 2, bobot yang besar ini. Ya, bawah. Ya, nanti, kita bisa lihat. Faktor 1 itu menggambarkan kemampuan verbal. Faktor 2 menggambarkan kemampuan ini numerik. Karena kita lihat ini, matematik, geometri, kita bisa. Itu ya. Ini korelasi antara faktor yang satu dengan yang lain, yang nilainya sekian. Tapi di sini skor faktor tidak dimunculkan nih, ya. Nanti kalian bisa coba menggunakan perintah ini. Jadi memunculkan skor faktor bisa pakai metode regression, yang bisa pakai metode sama. Jadi misalnya untuk analisis yang berlanjutnya itu tadi bisa. Kalau kita sudah punya nilai-nilai faktornya, skor faktor untuk yang ini, skor faktor. Nah, kita bisa olah lagi untuk analisis berikutnya. Misalnya mungkin melakukan kuantifikasi yang tadi saya bilang. Tuh ya. Nah, itu tadi yang di awal-awal tadi, kalau kita punya perubahan indikatornya itu kontinu dan linear normal. Sekarang gimana kalau nggak linear normal? Gitu kan? Nah, di sini di package ini, nah, kalau misalnya nggak tadi tidak linear normal, gitu kan? Ada opsi-opsinya ya. Jadi pemudahan parameternya itu ya, ada selain OLS ya, tapi termasuk ini di formula itu memang ada OLS di situ ya. Memang prinsipnya itu adalah kita itu mencari yang residunya itu sekecil mungkin lah ya, meminimumkan residu. Jadi di dalam ini faktor analisis ini nanti ada suatu fungsi namanya discrepancy function ya. Kalau ada ini buku bolen ya, kita menduga parameter di faktor analisis yang mau di EFA atau CFA. Ada suatu fungsi itu namanya discrepancy function. Ini sebenarnya discrepancy itu artinya apa? Selisih kan? Selisih yang menunjukkan antara amatan yang yang kita observe dengan yang kita estimate gitu ya. Selisihnya itu kan residu kan gitu kan, selisih antara nilai aktual dengan yang nilai prediksi gitu. Nah, fungsi itu tuh ya di dalamnya itu ada ada term, ada komponen yang menggambarkan selisih antara observe dengan yang estimate. Makanya dinamakan discrepancy function. Ya. Nah, ini discrepancy function ini banyak macamnya, ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk yang kasus yang normal gitu ya, discrepancy functionnya bebas. Itu nanti kalau misalnya juga menggunakan maksimum likelihood. Nah, kan ada suka lihat tuh fungsi normal gitu kan. Ada misalkan y mu gitu kan. Nah, y mu itu y topping sebenarnya. Nah, itu kan selisih kan, selisih antara y nilai yang diobserve dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, itu namanya discrepancy function. Ini istilah aja. Sebenarnya kalian udah sering kan fungsi normal itu Anda tahu. Fungsi normal FY 1/2 sigma dan nanti pangkat ini setengah sigma kuadrat. Di atasnya kan ada Y mu gitu kan, Y mu kuadrat ya. Y mu per sigma itu dikuadratkan. Nah itu kan ada selisih kan. Y mu-nya itu kan selisih antara Y yang diamati dan mu-nya itu yang diharapkan. Nah itu ada perbedaan di situ. Fungsi tersebut kita katakan discrepancy function ya. Kalau sebarannya normal ya itu tadi, itu juga discrepancy function. Nanti kalau misalnya nggak normal juga ada selisih, ada lah komponen yang menunjukkan selisih itu tadi ya, discrepancy-nya itu. Oke, ini kan di sini ya sama lah ya, kayak yang di atas tadi ya, melakukan EFA, terus dia menspesifikasikan misalnya mau
diprediksi jadi 2. Nanti udah setengah 10 ya, nanti aku ya lanjutkan lagi. Ini lumayan banyak juga sih materinya. Yang cukup ya. Ini belum masuk PRT-nya lagi. PRT-nya. Kalau nggak saya skip aja ya. PRT sama PSA. Kalian lagi belajar ini juga kan ya? Di MTS di ekspor kan ya? Ini tuh kita belum nyampe sini. Saya tadi mau ini cuma nggak. Ya, ini kan kalau Anda lihat nih CFA juga sama. CFA gimana kalau indikatornya rate ya. Terus gimana kalau indikatornya kategori? Ini kalau melihat ini segampang sintak-sintaknya. Kita di CFA itu perlu melakukan ini, inspect. Inspect itu apa? Untuk melihat di sini. Jadi ini ada yang nilainya 00, terus ini ada yang 1, 2, 3, 4. Artinya di sini akan kita juga. Ini yang free parameternya. Di sini ya loadingnya ya, loading faktornya yang akan kita. Nah kalau ini 00, karena defaultnya di 8, itu indikator yang pertama itu di setting 1. Ya. Parameternya, koefisiennya itu di setting 1. Jadi itu difixkan. Makanya di sini munculnya 0, karena enggak. Di situ tuh bukan sesuatu yang kita duga. Nah, di sini ada komponen-komponen yang enggak 0, 1, 2. Ini artinya di sini tuh yang mau kita duga. Ini free parameter ada di sini. Ini ada free parameter di sini, ya. Di sini juga free parameter, di sini yang mau kita duga. Ini coba. Nah, kemudian di sini juga sama, ya. Ini matrik varian kovarian, ini unik variannya, residual ya, ya. Ini kan mau kita juga. Ya. Tadi dia bilang, ya, yang lambda metrik ini berhubungan dengan faktor loading yang mau kita juga. Ya, jadi hasil dari itu banyak banget kan di bawah. Ini yang bagian pertama ada yang tolak lambda, ya. Di sini menunjukkan parameter-parameter yang kita juga ini itu ada di sini. Nah, kemudian ini yang dolar theta, ya. Ini dolar theta ini matrik kovarian dari indikator-indikator kita yang menunjukkan sebenarnya ragam residualnya, ragam residual. Ya. Jadi ini yang mau kita, ini di diagonal utama kan, ragam kan. Nah, ini ada 10, 11, 12. Ini artinya nanti yang akan kita juga di sini. Yang lain itu 0 karena saling bebas. Ya. Kemudian kalau yang ini dolar C ini sebenarnya matrik kovarian antar faktor. Tadi kan faktor yang kita spesifikasikan 2 ya. Ini ada faktor verbal dan faktor performance. Dan nanti di sini akan kita juga berapa ragamnya dari faktor verbal. Yang 22 ini berarti ragam performance. Yang ini adalah kovarian antara verbal dan performance. Gitu ya. Itu masih inspeksinya ya. Jadi kita mau melihat, ini kan ada perintah inspect. Mana aja sih di komponen mana aja yang nanti akan kita bisa ya. Ya. Kemudian ini sambungnya keluarlah di sini nya. Kita lihat di sini, ini kan faktor laten verb diukur oleh indikator-indikatornya ini. Biasanya ada 2 faktor laten kan, performa diukurnya oleh ini. Tapi ternyata indikator yang untuk mengukur performa ini ada yang tidak signifikan nih. 0,418. Ya, hanya itu yang berikutnya nanti bisa kita drop di analisis lagi. Bawahnya ini nanti ada ya, bagaimana CFA-nya tanpa pakai ya, dengan sesudah membuang yang tadi. Oke, sudah 10 ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa isi link kehadirannya ya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Saya izin ya.